Apa sudah sepantasnya PDIP bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12%? Yang harus bertanggung jawab atas PPN 12% ini adalah PDIP sebagai partai penguasa. Karena saat undang-undang kenaikan pajak disahkan oleh DPR, kondisi saat itu ialah PDIP sebagai partai penguasa dengan anggota DPR terbanyak. Ketua DPR-nya dari PDIP, yakni Puan Maharani. Ketua Panja UU-nya adalah Dolvio FP dari PDIP. Jadi dengan fakta tersebut, harusnya kalau mau menyalahkan kenaikan PPN 12% ya ke PDIP, justru kita berterima kasih ke Pak Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan UU-nya dibatasi hanya untuk kelas atas dengan kenaikan hanya 1%. Lah, terus kenapa sekarang PDIP yang paling depan jadi menolak? Lupa ingatan, pencitraan, lempar batu sembunyi tangan deh. Yuk cek. Jangan mudah terprovokasi soal PPN 12% ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Wall. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana video tadi? Nah, jadi sekarang tuh lagi rame nih di berbagai media sosial atau itu PDIP menyalahkan Partai Gerindra dan Prabowo atas kenaikan PPN 12%. Nah, video awal tadi udah menjelaskan ya bahwa itu fakta, bahwa di tahun 2021 itu dan dengan di tahun 2021 itu bahwa kenaikan PPN 11% dan 12% itu ditentukan saat pemerintah Jokowi, dan saat itu partai penguasanya adalah PDIP. Jadi benarkah PDIP lupa ingatan, pencitraan, atau bagaimana? Kok sekarang kuat-kuat sekarang menolak untuk menaikkan PPN 12%. Yuk lihat video selanjutnya. PDI Perjuangan membantah pernyataan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. PDIP menyatakan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan partainya saat itu menjadi ketua panja pembahasan kenaikan PPN berdasar keputusan DPR RI, bukan inisiatif PDIP. Deddy menjelaskan saat itu PDIP menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Deddy menyebut saat ini ada permintaan agar pemberlakuan PPN 12% dikaji lagi karena kondisi ekonomi berubah, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah juga merosot, bahkan muncul ancaman badai PHK. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi Itu menurut Deddy Sitorus, katanya emang disahkan waktu Jokowi memimpin, tapi atas inisiasi pemerintah, bukan dari PDI Perjuangan. Ya, jadi pertanyaannya, Pak Jokowi itu dulu partai siapa gitu, dan pasti selain masukan-masukan menteri pasti ada masukan partai juga mungkin. Mereka kan partai penguasa. Ya terserah sobat bagaimana menilainya. Kita coba lanjut supaya melihat
fakta benar atau enggaknya, dan kita bisa berasumsi benar atau salahnya, kita lanjut nonton video berikut. Lempar batu sembunyi tangan. Partai ini menolak PPN 12%, tapi sebelumnya mereka setujui. Pencitraan, tahukah kamu? Kenaikan PPN 12% terjadi karena disahkannya UU HPP pada tahun 2021 yang disetujui oleh 8 fraksi. Dalam UU tersebut, tertulis dengan jelas bahwa pemerintah akan menaikkan PPN 12% secara bertahap pada Januari 2025. Nah, sekarang saatnya sudah kejadian. Kok malah partai ini yang menggebu-gebu protes? Partai ini secara mendadak muncul di publik dan menentang pemerintah untuk menunda kenaikan PPN 12%. Bahkan partai ini juga menyita perhatian masyarakat karena menyebut PPN 12% akan membuat rakyat semakin terjerat utang. Partai ini dari awal meyakini bahwa kenaikan PPN 12% bertujuan sebagai peran penting reformasi perpajakan. Publik mulai bertanya-tanya setelah para kader partai ini terang-terangan menyuarakan sikap berbeda, terutama ketika wacana kenaikan bertahap PPN hingga 2025 menjadi perhatian masyarakat. Seakan-akan partai ini bicara keadilan, tapi jika ditelisik lebih jauh, malah partai ini dulu yang sepakat banget untuk mensahkan UU HPP. Tujuannya mungkin ingin dinilai supaya bersama rakyat. Ini bentuk gak konsisten atau pencitraan aja? Gimana sobat videonya? Bentuk gak konsisten atau pencitraan aja? Nah, ya nggak bisa dipungkiri ya, emang dari awal seorang PDIP itu saya selalu kayak gitu. Di saat dia menjadi oposisi, dia selalu keras, bahkan zaman SBY sampai menangis-nangis ya. Nah sekarang dia menjadi oposisinya Pak Prabowo, ya kritiknya lumayan keras. Tapi pas waktu dia menjadi partai penguasa, suaranya pun nggak ada ya. Maka benar-benar bersama rakyat atau enggak ya, itu penilaian sobat semua lah. Karena emang kita mesti tahu mana intrik, mana strategi, mana ini ya, kita tahulah pencitraan atau gimana ya, hati nurani dan logika kita yang bisa menilai. Yuk kita lanjut. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Wait a minute. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial, kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. Itu bukti atau fakta. Jadi Sitorus tadi bilang bahwa ya pajak tidak mungkin supaya rakyat menderita. Padahal dia yang dulu awalnya setuju kenaikan pajak waktu PDIP menjadi partai penguasa. Dia bilangnya gitu,
Mana mungkin pajak membuat rakyat menderita. Justru itu untuk keadilan rakyat katanya. Tapi sekarang beda lagi ya. Ini benar-benar konsisten atau enggak menurut sobat? Jadi ya benar tadi di video yang tadi itu, lempar tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan gitu. Yang sahkan, yang mendukung ya partainya dia sendiri, yang menolak ya partainya dia sendiri. Bahkan tadi katanya bilang bahwa Mardhani sangat kecil, menyebut bahwa ya tega lah, sadis menaikkan pajak dengan karena malah bilang gitu. Nah sekarang dia bilang lagi ya tega menaikkan pajak 12%. Yang lucu gini, tahun 2021 itu habis COVID dan ekonomi pun itu ya sampai sekarang terasa untuk kelas bawah, daya beli masyarakat itu terasa kecil. Kenapa? Karena UKM di bawah itu semua penghasilan semua tahu di saat itu merosot turun. UMKM ya terutama tetangga ya yang UMKM saya pun kerasa itu tahun 2021. Tapi di video sebelumnya Deddy Sitorus bilang katanya ya saat ekonomi menanjak bagus, tapi tetap kan naik 11%, dan itu akan bertahap menjadi 12% di tahun 2025. Nah, ya itulah kenapa banyak yang setuju bahwa yang merah itu tenggelam, karena intriknya itu ya terlalu mengerikan ya. Bilang A, bilang B kayak gitu tuh bisa diputar balikan. Yes, itu terserah sobat bagaimana pandangannya, karena kalau saya ya nggak terlalu ya ke partai-partai itu, nggak terlalu memihak gitu ya. Karena dari setiap orang selalu bilang politik itu sebenarnya nggak kotor, tapi orang yang berpolitik yang selalu kotor. Itu nilai sendirilah dengan sobat. Nah ini bagaimana sih tanggapan Gerindra atau partainya Pak Prabowo atas tuduhan kenaikan 12% ini, tuduhan PDIP ya, atas kenaikan PPN 12% itu diakibatkan oleh pemerintah. Seakan-akan tuduhan ini Pak Prabowo yang salah. Yuk, bagaimana tanggapannya seorang partai Gerindra sekarang? Wakil Ketua Banggar yang juga anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyebut wacana kenaikan PPN 12% diinisiasi oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Ya benar. Legislator dari fraksi Gerindra itu menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk undang-undang HPP tersebut. Terlebih saat panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam undang-undang HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi PDIP. Wihadi menyebut keputusan undang-undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada tahun 2022 sebesar 11% dan 12% hingga tahun 2025. Wihadi mengatakan sikap PDIP ini dapat menyudutkan Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurutnya justru Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengulik kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah. Wihadi mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus membantah partainya menginisiasi kenaikan PPN menjadi 12%. Deddy menyebut undang-undang HPP yang memuat kenaikan PPN diusulkan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan. Menurut Deddy, tudingan PDIP menginisiasi PPN 12% adalah salah alamat.
Deddy menjelaskan melihat kondisi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk, PDI Perjuangan meminta kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dikaji ulang. Nah itu sobat, tentang ramenya para anggota PDIP ya, yang dengan naiknya ini akhirnya pada berkuar-kuar, pada menolak kenaikan PPN 12%, padahal ya kenaikan itu diinisiator atas pemerintah Jokowi yang saat itu ya mereka sebagai partai penguasa. Nah, gimana tanggapan sobat tentang tuduh-menuduh nih? Jangan sampai bahwa kenaikan 12% itu kesalahan Prabowo, padahal kan sebelum pemerintah sebelumnya yang udah menentukan 2021 loh, sampai 2022 naik 11% dan akan naik 2025 itu naik 12% itu di 2025 itu udah ditentukan di tahun 2021. Gimana tanggapannya? Yuk komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like dan share supaya bermanfaat dan sobat pun tidak termakan hoax atau isu-isu yang negatif, sehingga bisa membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai menyudutkan pemerintah yang sekarang bahwa naik PPN itu ya pemerintah sekarang tega, padahal kan itu sudah dikaji sebelumnya dan udah ada undang-undangnya gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.